Anderson absolutely floors him here in the first round. You see in the eyes of Uribe that he was ready to go, but you know, He makes unplayable. I am the greatest. David, tu veux raconter qu'est-ce que t'en penses? Maret 2017 terjadi pertarungan di kelas menengah antara David Lemieux melawan Curtis Stevens I'd love to untuk memperebutkan sabuk WBO Intercontinental yang berlangsung di New York. Sesaat sebelum laga, reporter bertanya kepada Stevens, apa yang akan dia lakukan kepada lawannya tersebut? Dengan pedenya, Stevens mengatakan, pain. Oh, pain. Pain. Atau dengan kata lain, Stevens akan membuat Lemieux menderita di atas ring. Namun sayangnya, omongan Stevens tidak terbukti saat di atas ring. Justru kebalikannya, Curtis Stevens yang dibuat menderita oleh David Lemieux. Hanya dalam 3 ronde saja, mulut besar Stevens dibungkam oleh pukulan keras David Lemieux. Saat pukulan keras tangan kiri Lemieux mendarat telak ke wajah Stevens, seketika itu juga Stevens langsung terbujur kaku dan tak berdaya di atas ring. Nah, siapa nih sebenarnya yang menderita? Pada Mei 1994, Roy Jones Jr. mempertahankan gelar kelas menengah pertamanya. Lawan yang ia hadapi saat itu adalah Thomas Tate. Pertandingan ini berlangsung di MGM Grand Las Vegas. Namun tampaknya, Tate tidak begitu menganggap pertandingan ini secara serius. Terbukti saat pengumuman sebelum tanding, Tate tampak overconfident, bahkan sempat berjoget-joget seolah meremehkan sang juara. Tak butuh waktu lama bagi Jones menjatuhkan Tate ke kanvas. Tepatnya pada ronde kedua, saat pukulan telak Roy Jones mendarat tepat ke dagu Tate. Meskipun dia sanggup berdiri, namun tampaknya tubuhnya sudah sangat lemah. Dan meskipun wasit memperbolehkannya melanjutkan pertarungan, namun pelatih Tate berkata lain. Melihat sang anak didik sempoyongan, pelatih Tate memaksa wasit untuk menghentikan pertandingan. Dan lihatlah cara Roy Jones Jr. merayakan kemenangannya. Ia berjoget-joget layaknya yang dilakukan Thomas Tate di awal sebelum pertandingan dimulai. Pecinta tinju generasi 2000-an pasti tidak asing dengan petinju kelas berat asal Selandia Baru yang bernama David Tua. Pada Oktober 2009, terjadi laga perebutan sabuk juara kelas berat zona Asia Pasifik. Dua petinju kelas berat Shane Cameron melawan David Tua terlibat debat panas saat sesi press conference. Bukan hanya kedua petinju ini saja yang terlibat trash talk, bahkan masing-masing manajer juga ikut terlibat dalam perselisihan ini. Namun, saat pertarungan di atas ring, David Tua sangat mendominasi jalannya laga. Bahkan, mampu mengkanvaskan Cameron dengan pukulan keras di penghujung ronde pertama. Shane Cameron masih mampu bangkit dari pukulan itu. Namun sayangnya, dia tidak mampu bertahan cukup lama setelah David Tua kembali membombardir Cameron sampai terjatuh untuk yang kedua kalinya. Sejauh ini, Cameron masih belum menyerah dan masuklah ke dalam ronde kedua. Tidak butuh waktu lama bagi David Tua, setelah bel dibunyikan, petinju asal Selandia Baru itu kembali menyerang Cameron dengan sangat brutal. Melihat Cameron sudah tidak berdaya digempur habis-habisan, wasit pun tak ragu untuk menghentikan laga tak lama setelah ronde kedua baru saja dimulai. Dan tampak keputusan sang wasit tersebut merupakan keputusan yang sangat tepat. Alhasil, sang juara bertahan masih menjaga sabuk WBO Oriental dan juga WBO Asia Pasifik masih dalam genggamannya. Juni 2008 terjadilah rematch antara Edison Miranda melawan Arthur Abraham.
Lihat yang dilakukan Edison saat wasit memberikan arahan sesaat sebelum pertandingan. Miranda tampak mengacuhkan sang wasit ketika sang wasit sedang memberikan arahan. Namun, Arthur Abraham akan membalaskan sikap sombong dari seorang Edison Miranda. Saat ronde ketiga, Abraham mendaratkan hook kanan yang keras. Namun reaksi Miranda seolah menyuruh Abraham untuk memukul lebih keras lagi melalui gerakan-gerakan memukul dadanya. Namun saat memasuki ronde 4, Miranda dijatuhkan 2 kali melalui pukulan hook keras dari Abraham. Di mana jika 1 kali lagi Miranda terjatuh, maka berakhir sudah laga ini untuknya. Dan benar saja, tak lama setelah jatuh untuk kedua kalinya, hanya dalam hitungan detik, Arthur Abraham memukul jatuh Miranda untuk ketiga kalinya di ronde keempat ini. Secara otomatis, Edison Miranda dinyatakan kalah TKO dari Abraham di ronde keempat. Udah banyak gaya, kalah TKO pula tuh Miranda. Duel ini terjadi pada Januari 2007 yang lalu, antara Kelly Pavlik dan juga Jose Luis Zertuche, yang berlangsung di California, Amerika Serikat. Kejadian bermula saat ronde ke-6. Setelah menerima 2 pukulan telak dari Pavlik, sang lawan Zertuche dengan sombongnya mengangkat tangan ke atas, bertujuan untuk memancing dan menganggap pukulan dari Pavlik itu tidak ada apa-apanya. Hal itu terjadi di penghujung ronde ke-6, dan atas sikap meremehkannya tersebut, maka karma akan langsung dibayar dengan kontan. Menjelang habisnya ronde ke-6, Kelly Pavlik dengan fokus terus menyerang dan menyudutkan Zertuche. Serangan itu pun ditutup dengan pukulan tangan kanan tepat mendarat ke wajah Zertuche, sehingga membuat Zertuche seketika terbaring ke kanvas. Meskipun dia terlihat babak belur, Zertuche masih sanggup untuk bangkit dan meneruskan pertandingan. Dan lagi-lagi di ronde ke-8, Zertuche tidak belajar dari kesalahan sebelumnya. Dia dengan santainya membuka pertahanan tangannya serta meremehkan Pavlik. Namun kali ini, karma yang sesungguhnya pun menimpa Zertuche dengan telak. Lihat saat Pavlik mendaratkan kombinasi pukulan-pukulannya. Dilihat dari tayangan ulang, sepertinya Zertuche pingsan saat ia masih berdiri. Beruntungnya, wasit sangat sigap menghentikan Pavlik untuk terus membombardir Zertuche yang sudah tidak sadarkan diri tersebut. Pada Mei 2017 yang lalu, terjadi laga seru di kelas menengah super yang mempertemukan David Benavidez melawan Rogelio Medina. Pertarungan ini diselenggarakan di Texas, Amerika. Pada laga ini, sebenarnya Medina tidak diunggulkan dalam pertarungan, namun ternyata ia memberikan perlawanan dan sempat memojokkan David Benavidez. Meskipun terus dipojokkan, Benavidez dengan tenang mampu keluar dan berbalik melancarkan pukulan-pukulan counter. Tapi lihat saja ekspresi dari Medina. Hanya karena dia mampu memojokkan Benavidez, Medina merasa di atas angin dengan cara menantang serta berteriak kepada David Benavidez di penghujung ronde keempat. Namun Benavidez menanggapinya dengan santai atas kesombongan dari Medina. Dia hanya memberikan senyum kepada sang lawan. Ketika masuk ronde 6, Benavidez dengan brutal menyerang Medina dengan kombinasi pukulan kerasnya. Hal itu membuat tubuh Medina tak sanggup lagi menahan pukulan-pukulan. Dan sang wasit menganggap Medina telah terjatuh. Dan berakhirlah ronde ke-6. Lagi-lagi saat ronde ke-7 tersisa 10 detik, Benavidez kembali menjatuhkan Medina melalui uppercut telak yang mendarat ke rusuk Medina. Namun, di sini ketahanan tubuh Medina patut diapresiasi. Ia masih sanggup melanjutkan pertarungan sampai dengan ronde ke-8. Hingga akhirnya, di ronde ke-8 inilah akhir dari perjuangan seorang Rogelio Medina setelah menerima pukulan kombinasi yang dilancarkan oleh David Benavidez. Tampak Medina tak sanggup untuk berkutik saat menerima pukulan Benavidez, sehingga membuatnya terpental jatuh ke kanvas.
Bahkan Medina hampir saja keluar dari ring. Nah, dari 6 pertandingan tadi, mana nih menurut sobat yang paling memalukan? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Back. This is the PBC Undefeated